Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah STPI, yaitu Pak Abdul Azim. Ya, kami dari kelompok 3 bermaksud untuk mempersembahkan sebuah video singkat, yaitu video biografi Imam Besar Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, seorang sufi, teolog, dan filsuf terkenal dalam Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau bergelar Hujatul Islam Zainuddin At-Tusi Asy-Syafi'i. Secara singkat ia sering dipanggil Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di kota Tus, Khurasan, Republik Islam Iran pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah. Ayahnya seorang pengrajin kain suf yang sangat mencintai para ulama. Al-Ghazali hidup bersama ayahnya dan seorang adiknya yang hidup serba kekurangan. Tetapi ayah Al-Ghazali adalah seorang pekerja keras yang tidak ingin menyusahkan orang lain. Ayah Al-Ghazali selalu berdoa agar anak-anaknya kelak menjadi seorang yang sukses dan juga berhasil. Tapi sayang, ajal tak memberikan kesempatan padanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya. Selanjutnya tentang riwayat pendidikan Imam Al-Ghazali. Perjalanan pendidikan Al-Ghazali dimulai di wilayah kelahirannya sendiri, yaitu di Tus, Iran, yang dimana langsung digurui oleh ayahnya sendiri. Beliau belajar Al-Quran dan dasar ilmu keagamaan. Kemudian setelah ayah Al-Ghazali wafat, ia menitipkan anaknya kepada seorang sufi yang merupakan temannya sendiri. Seorang sufi tersebut mendidik dan mengajari Al-Ghazali beserta saudaranya dengan bekal harta yang diberikan ayah Al-Ghazali. Tapi setelah harta itu habis, sufi tersebut tidak mampu lagi menjaga Al-Ghazali dan saudaranya, sehingga mereka diserahkan kepada pengelola madrasah. Dalam madrasah itu, Al-Ghazali terus menimba ilmu. Sekitar tahun 645 sampai 670 Masehi, Imam Al-Ghazali belajar ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu mantik, dan ilmu lainnya. Ilmu-ilmu yang didapatkan Al-Ghazali benar-benar dikuasainya, termasuk perbedaan pendapat dari para ahli ilmu tersebut. Al-Ghazali pun mampu memberikan sanggahan kepada mereka. Karena kemahirannya, Al-Juwaini, guru dari Imam Al-Ghazali, memberi gelar kepada Imam Al-Ghazali dengan sebutan Bahar Al-Muriq. Karena kemahiran dan kepintarannya itu juga yang membuat Al-Ghazali menjadi terkenal di kota Baghdad. Sebelum gurunya, yaitu Al-Juwaini wafat, Al-Ghazali diperkenalkan kepada Nizam Al-Mulk. Di daerah ini, beliau mendapat penghormatan. Pada tahun 484 Hijriah, Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar Madrasah Nizamiyah. Selama mengajar di madrasah, Al-Ghazali juga mempelajari ilmu filsafat dengan tekun. Ilmu filsafat itu ia pelajari secara otodidak. Al-Ghazali hidup dengan bergelimang harta sekaligus menjadi kritikus terkenal di kotanya. Al-Ghazali juga banyak mengkritik tentang ilmu filsafat. Ia sangat terkenal dan populer pada masa itu. Kekayaan, kejayaan, dan kepopuleran sudah didapatkan olehnya. Tetapi dengan keadaan yang demikian, tidak selamanya menenteramkan hatinya. Di dalam hati beliau mulai muncul keraguan. Inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Dan inikah kehidupan yang dikasihi oleh Allah? Karena keraguannya itu, ia mulai meninggalkan semua yang sudah diperolehnya. Ia menuju ke Makkah,
kemudian ke Damaskus dan tinggal di sana sambil mengisolasi diri untuk beribadah. Ia mulai tentram dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan sufi. Ia tidak hanya mengandalkan akal semata-mata, tetapi juga kekuatan nur dari Allah. Al-Ghazali hidup sebagai sufi yang miskin, selalu menyendiri dan menghabiskan waktunya dengan mediasi. Pada periode inilah ia menjadi penulis Ihya Ulumuddin, merupakan sebuah karya yang diciptakan tentang etika, karena pada masa itu terjadi kekacauan dan goncangan sosial di kotanya. Untuk itu, karya Al-Ghazali tersebut diperuntukkan untuk memperbaiki sosial masyarakat di masa itu. Setelah dari Damaskus, ia kembali ke Tur. Di sini ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia dipanggil Tuhan, yaitu pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia 52-53 tahun. Selanjutnya, pemikiran Al-Ghazali mengenai pendidikan. Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sejak lahir sampai akhir hayatnya, melalui berbagai ilmu yang disampaikan secara bertahap, di mana orang tua dan masyarakat menjadi penanggung jawab agar menuju pendekatan kepada Allah, sehingga menjadikan mereka manusia yang sempurna. Imam Al-Ghazali, beliau mengungkapkan bahwa pendidikan harus memiliki beberapa komponen. Yang pertama, peranan pendidikan. Al-Ghazali mengatakan, jika anak menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang baik, maka anak itu menjadi baik, dan begitu pula sebaliknya. Beliau mengungkapkan, jika anak dibiasakan melakukan perbuatan buruk, maka akhlak anak menjadi buruk. Yang kedua, dalam pendidikan harus ada tujuan. Tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan puncak kesempurnaan manusia ialah seimbangnya peran akal dan hati dalam membina ruh manusia. Jadi, sasaran inti dari pendidikan adalah kesempurnaan akhlak manusia dengan membina ruhnya. Selanjutnya, tentang kurikulum pendidikan. Ada dua kecenderungan yang harus diterapkan dalam kurikulum yang ditetapkan Al-Ghazali. Yang pertama yaitu kecenderungan agama. Pada kurikulum yang telah diterapkannya, Al-Ghazali lebih mementingkan sikap spiritual peserta didik atau akhlak keagamaan peserta didiknya. Karena menurut Al-Ghazali, jika akhlaknya sudah baik, maka semuanya juga akan ikut baik. Di Indonesia sendiri sudah mulai diterapkan kurikulum yang juga diterapkan oleh Al-Ghazali pada zaman dulu. Dinamakan kurikulum 2013, di mana kurikulum ini lebih mementingkan nilai sikap daripada nilai-nilai yang lainnya. Yang kedua yaitu kecenderungan pragmatis. Kecenderungan ini lebih menekankan pada manfaat ilmu bagi manusia, baik itu pada dunia maupun akhirat. Keduanya itu harus diseimbangkan. Ya, mungkin itu sedikit persembahan dari kelompok 3 mengenai biografi Imam Besar Al-Ghazali. Thanks for watching. Dan jangan lupa buat like and subscribe YouTube kami ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.